Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Kehadapan jamaah sekalian yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kehadapan Allah hingga hari ini kita semua masih diberi sehat, dan mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan membacakan satu keterangan dalam kitab Mukhtarul Ahadits, yaitu keterangan yang menjelaskan hak dalam bertetangga. Karena dalam Islam semua hal itu sudah diatur, termasuk hak-hak kita dalam bertetangga. Itu pun sudah diatur dalam agama kita, yaitu agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul jari, haknya tetangga, hak bertetangga, hak kewajibannya seorang tetangga dengan tetangga satunya. Yang pertama, hak-hak tersebut yaitu in marido utahu, jikalau tetangga kita sakit maka jenguklah. Jadi ketika ada tetangga kita yang sakit, kewajiban kita selaku tetangga adalah menjenguk tetangga kita yang sakit. Nah, ketika kita mau menjenguk tetangga kita yang sakit, menjenguk kita di waktu pagi, maka kita dimintakan ampunan oleh malaikat dari pagi hingga sore. Ketika kita menjenguk tetangga kita yang sakit di sore hari, maka akan dimintakan ampunan oleh malaikat dari waktu sore sampai waktu pagi. Jadi malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Yang kedua, wa in mata syayatahu, ketika tetangga kita meninggal dunia, kewajiban kita adalah mengantarkan dia sampai ke kuburnya. Kalau kewajiban sesama Islam, sesama Muslim, itu kan ada 4. Yang pertama yaitu memandikannya, mengafaninya, menyolatinya, dan menguburkannya. Nah, kalau kewajiban kita sebagai tetangga, kita berkewajiban mengantarkan tetangga kita yang meninggal dunia sampai ke kuburnya. Kemudian wa ini istaqrodo akrotahu, ketika tetangga kita berhutang kepada kita. Ini kewajiban kita sebagai tetangga yang ketiga. Ketika tetangga kita berhutang kepada kita dan kita punya, maka kewajiban kita adalah menghutangi dia. Tapi kalau tidak, ya mau bagaimana lagi, namanya juga tidak punya. Nah, kemudian juga dilihat tetangganya amanah atau tidak. Ketika berhutang, dia mau membayar atau tidak. Ketika dia itu orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya, maka kewajiban kita selaku tetangga dan kita punya apa yang dimaksud oleh dia, maka kita berkewajiban untuk menghutanginya. Wa in awara satartahu, kemudian ketika terlihat, maksudnya terlihat bukan aurat, tapi ketika terlihat aibnya. Ketika tetangga kita itu punya aib, kewajiban kita adalah menutupinya. Bukan kita malah menceritakan kemana-mana. Nah, ini yang salah. Ini yang harus dibenahi. Jadi kewajiban kita menutupi dari aib tetangga kita itu. Kemudian wa in asobahu khairun hana tahu, ketika tetangga kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, maka kewajiban kita adalah mendoakannya, ikut bergembira, bukan malah kita iri atau kita dengki. Itu salah. Kemudian wa in asobathu musibah azzaitahu, ketika tetangga kita terkena musibah, maka kewajiban kita adalah berbela sungkawa. Kalau bahasa Jawanya ngertakne lah. Mungkin ada tetangganya yang
jatuh, berkendaraan mungkin jatuh. Nah, kita berkewajiban untuk berbelasungkawa. Basa Jawa, kalau basa Jawane yo ngertakne lah. Wala tarfa binaka fauqa binaihi. Tidak diperbolehkan dalam agama Islam membangun bangunan yang lebih tinggi dari bangunan atau dari rumah tetangga kita. Karena logikanya seperti ini. Ketika bangunan tetangga kita ada di tengah, sedangkan bangunan di kanan dan di kirinya ini lebih tinggi, maka fatasudda alaihi ar-riha, maka angin ini akan berbelok, atau enaknya ngomong angin rumah ini sulit untuk dapat udara segar. Tapi beda lagi kalau di perkotaan. Itu kan kalau zaman sekarang kan sudah pakai AC gitu. Kemudian watudhihi birihi kidrika illa ang ta'rifa lahu minha. Tidak boleh kita menyakiti hati tetangga kita dengan bau masakan kita. Idrik itu kendil. Ya kalau kita yo wajan lah, yo nggih masak lah, alat masak. Enaknya ngomong kita tidak boleh menyakiti hati tetangga kita dengan bau masakan kita. Nah, yang lebih jelasnya gimana? Ketika Anda menyembelih ayam, masak masakan yang enak, masak daging atau masak ikan, nah dengan otomatis ini kan akan tercium aromanya oleh tetangga kanan kiri kita. Maka kewajiban kita selaku tetangganya memberinya. Berilah tetangga kita. Agar apa? Dia tidak tersakiti perasaannya dengan bau masakan kita. Atau mungkin kadang di rumah tetangga kita yang sebelah rumah itu kadang punya anak kecil. Ya kalau orangnya orang mampu, kadang namanya anak kecil ke orang tuanya ngomong, Bu itu di rumah tangga sebelah kita masak daging ayam kayaknya ya Bu, aromanya kok enak banget, aku pengen loh. Nah ketika ngomong aku pengen loh, selaku orang tua kok dalam keadaan yang tidak punya, dia akan sedih hatinya, akan terenyuh hatinya ketika punya anak yang meminta makanan yang seperti yang dimasak oleh kita, sedangkan tetangga kita orang yang kurang mampu. Maka dalam agama Islam ketika kita masak baunya enak, sedap, maka kita dianjurkan untuk berbagi dengan tetangga kita. Karena kewajiban kita adalah dua. Hablum minallah, yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupa ibadah mahdoh, wairu mahdoh, ibadah wajib ataupun yang tidak wajib. Kemudian yang hubungannya kita dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Ketika kita baik hubungannya dengan Allah dan kita baik hubungannya dengan sesama manusia, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita lantunkan, yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Mari kita penuhi hak kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hak kewajiban kita dengan sesama manusia ataupun dengan tetangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.